Saksono Sewaka itu penggambaran dalam perjalanan hidup sampai kembali kepada Tuhan atau Allah Sang Pencipta. Sampai di sini itu penggambaran kita hidup di jagat raya ini. Yang paling diterima oleh Allah itu amal kita. Jadi kita diharapkan hidup itu selalu menanam kebencian. Gambarkan dengan sawo kecik, sarwo becik. Hai Metafam, siang ini saya sedang berada di depan Keraton Surakarta, tepatnya di alun-alun utara. Nah, Metafam, Keraton Surakarta ini dibangun pada tahun 1745 dan keraton ini dibangun oleh Raja Mataram, Ingkang Sinuhun, Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II. Keraton ini menggantikan Keraton Kartosuro yang hancur oleh pemberontakan. Meski sekarang sudah tidak berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun bangunan keraton masih lestari dan meninggalkan sejumlah ajaran kebajikan. Bahkan, bangunan-bangunan fisik di sini syarat dengan makna simbol, mulai dari gerbang pertama di Gapura Gladak hingga ke bagian dalam. Katanya, ada 7 pintu masuk keraton yang masing-masing membawa pesan tentang bagaimana kita menata segala sesuatunya sebelum masuk ke dalam. Nantinya kita akan mendapat sekilas penjelasan dari Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, salah satu putri Pakubuwono XII yang juga sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Pintu terakhir dari 7 pintu yang dimulai dari Gladak. Gladak itu filosofinya kan ada 2 Reca Kala yang itu Yaksa Dewa, yang mana itu mengingatkan kepada manusia dalam berjalan di dunia itu harus hati-hati, banyak sekali godaan dan bahaya, rintangan gitu. Itu digambarkan di Gladak. Sementara Gladak itu sendiri tempat untuk menyembelih dewan-dewan buruan yang pada waktu itu dibawa dengan gerobak, bunyinya geledak gitu, terus di situ dinamakan Gladak. Terus pintu itu persis di itu rel ya, kereta itu. Terus bagian ujung selatan itu namanya pintu Pamukaan. Di situ untuk membagikan daging-daging buruan tadi, dan dulu tidak ditimbang. Itu hanya penggambaran bahwa manusia itu harus menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bukan, ya tidak boleh bersulok, harus ngerimain panggung kalau orang Jawa. Terus naik ke satu pinggir kalau udah tahu tadi untuk belajar tadi untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, menggambarkan sifat nurani tadi. Terus
namanya Kori Mesir. Terus di belakangnya Istomi itu ada Kori Manu. Dalam tingkat kedewasaan itu orang karena sudah tahu batasan-batasan dan aturan-aturan orang hidup. Di awal sudah diingatkan supaya hati-hati karena banyak sekali bahaya dan rintangan. Terus Kori Manu itu kalau sudah betul-betul tahu, kita kan tidak ragu-ragu lagi untuk melanjutkan perjalanan hidup. Terus Kori Manu itu walaupun hanya berupa tembok belakang Nyai Stoni. Terus turun itu ada Brojo Nolo. Brojo itu senjata, Nolo itu batin. Jadi orang itu harus selalu menyenjatai batin kita, supaya ketajaman batin kita harus kita asah terus. Itu yang diinginkan atau yang tersirat dalam Brojo Nolo itu, Kori Brojo Nolo yang tiap hari untuk lalu lalang kendaraan itu. Terus ke sini itu ada pintu Kamandungan. Kamandungan itu perjalanan hidup manusia yang sudah selesai gitu. Jadi mandu itu ditandu dalam arti orang sudah meninggal gitu. Terus Kori Srimanganti. Secara lahiriah ini dulu untuk raja kalau menerima tamu-tamu negaraan itu berdirinya di sini. Yang di Mandungan itu kalau nggak Bupati Dalam, kalau ada Pariano atau Putra Mahkota itu Putra Mahkota. Itu yang di sini istilahnya pintu terakhir dari 7 tahapan pintu yang harus dilalui, yang ada makna filosofinya, ada makna yang harus dipahami dalam perjalanan hidup manusia. Itu di sini gambarkan kalau kita sudah akan masuk lagi ke dalam kehidupan atau menghadap ke Allah. Jadi pintu ini namanya Srimanganti, bangunannya namanya Semartinandu, dan di sebelah timur itu ada Panggung Songgobuwono. Itu penggambaran laki-laki dan ini perempuan. Jadi manusia itu berasal dari Boko dan Ibu. Nah, kita masuk ke sini. Ya, ini setelah kita masuk ke Srimanganti, itu kita ini namanya Nguntoro Sono. Nguntoro Sono ini untuk Nguntoro itu tempat, sementara Sono itu tempat. Jadi untuk menunggu sementara sebelum menghadap kepada raja kalau Lenggah Siniwoko. Sementara kalau Saksono Sewoko itu penggambaran bagaimana manusia dalam perjalanan hidup sampai kembali kepada Tuhan atau Allah Sang Pencipta itu. Nah, kalau dibalik dari Saksono Sewoko turun di pelataran ini hanya pasir atau tanah nggih. Pasir itu sendiri bahasa Arab adalah rahasia ilahi, yang mana dimaknakan bahwa kamu hidup di alam dunia itu penuh rahasia ilahi, yang mana kamu harus hati-hati. Dan kita kembali kepada Allah. Kalau kita dari luar tadi itu sampai di sini, itu penggambaran kita hidup di jagat raya ini. Yang paling diterima oleh Allah itu amal kita. Jadi kita diharapkan hidup itu selalu menanam kebencian, kebaikan yang digambarkan dengan sawo kecik, sarwo becik itu. Nah, ini sawo ini ditanam sejak Pakubono ke-7 dan sebagian yang Pakubono ke-10 dan Pakubono ke-12. Yang kecil-kecil ini zaman Pakubono ke-12 ini.
ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada yang sebelah sana dan itu 9 itu. Jadi terus kalau kita ke selatan lagi ada Kori Gadung Melati. Di situ ada pendopo magangan. Jadi di sana dulu untuk abdi-abdi yang magang gitu, pegawai-pegawai keraton yang magang, yang nanti di sana itu istilahnya diuji banyak beberapa kriteria yang dipakai landasan. Terus Kori Gadung Melati itu kori yang kita sudah masuk ke dalam alam kelanggengan. Itu lewat Brojonolo Kidul tadi. Kalau sini lor, sana Brojonolo Kidul. Makanya dulu alun-alun selatan itu nggak ada kegiatan apa-apa, hanya pasir saja dengan ada pohon ringin saja. Itu penggambaran kita sudah ada di alam awang uwung gitu, kelanggengan. Jadi nggak ada apa-apa. Itu di sana dulu tidak boleh untuk kegiatan apa-apa. Itu.